Diduga kelelahan menunggu antrian, ingin bertemu Wakil Bupati Pasaman, penyakit jantung Wisni, janda berusia lebih kurang 56 tahun, kambuh di ruang tunggu ruangan Wakil Bupati Pasaman. Wisni, 56 tahun, janda yang ditinggal mati suaminya sejak tahun 2014, warga nagari Ayamanggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, menghidupi 3 orang anak yang memiliki kelainan mental. Dengan berdagang kerupuk keliling, namun semenjak setahun terakhir, Wisni kehilangan mata pencarian karena sudah tidak memiliki modal. Untuk tetap bertahan menghidupi ketiga anak yang memiliki kelainan mental, Wisni selalu berharap adanya uluran tangan dari para dermawan. Berharap adanya bantuan dari Wakil Bupati Pasaman, Wisni datangi ruangan kerja Wakil Bupati Pasaman dengan susah payah menaiki anak tangga agar sampai ke lantai 2. Melihat kondisi Wisni yang kelelahan, pihak lobi ruang Wakil Bupati memberi minuman beserta makanan sebagai pertolongan pertama agar kondisi Wisni kembali stabil. Diduga karena kelelahan dan lama menunggu agar bisa bertemu Wakil Bupati, penyakit jantung yang diderita Wisni kambuh di ruang tunggu Wakil Bupati. Tak mau mengambil resiko, petugas pelayanan ruang Wakil Bupati bersama Satpol PP Pasaman berupaya menggotong Wisni ke atas mobil dan membawanya ke rumah sakit. Wakil Bupati Pasaman Sabar AS saat dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui kejadian tersebut, serta setelah dikonfirmasi Wakil Bupati kepada petugas ruang tunggu dan dari pengakuan asisten pribadi Wakil Bupati langsung kepada Wakil Bupati sebelum dibawa ke rumah sakit, Wisni telah kita beri minuman dan makanan serta uang untuk biaya berobat sebelum diantar ke rumah sakit. Jangan inilah terus tahun tak ada menjaga buat lain, tak ada kali masak nasi kami di rumah lain, tiga cacat, yang bantu tak lain, sama ladang tak lain. Jadi kini minta bantuan tak serokah tu mau ke kantor minta bantuan untuk melibati dan mau jualan sendiri. Orang kaki lagi tak ada ongkos, nawak mikirnya dibantu yang Pak Bokno. Mana kedua kok ada bantuan perbulan tu berapa? Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.